Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian. Di video atau di konten pertama saya ini, saya akan membahas terkait non-current liabilities dan akan difokuskan untuk utang obligasi. Kedepannya, channel YouTube saya ini akan membahas atau membuat konten-konten terkait akuntansi dan perpajakan, seperti itu. Supaya tidak terlalu panjang videonya, saya langsung mulai saja materi terkait non-current liabilities yang akan difokuskan untuk utang obligasi. Pertama, kita akan mempelajari penilaian terkait utang obligasi. Nah, utang obligasi ini di dalam akuntansi dia diklasifikasikan ke dalam utang jangka panjang gitu. Karena dalam penerbitannya obligasi ini akan mengalami jatuh tempo yang lebih dari 1 tahun biasanya, seperti itu. Karena nilainya yang lumayan tinggi atau cukup signifikan gitu ya nilainya di dalam komposisi utang perusahaan gitu. Dan biasanya utang obligasi ini dipakai perusahaan sebagai sumber pendanaan gitu, selain dari penerbitan saham ya. Jadi jika perusahaan ingin atau membutuhkan dana gitu ya, perusahaan pasti akan menerbitkan saham atau menerbitkan utang obligasi seperti itu. Nah, seperti apa sih penilaian utang obligasi saat perusahaan itu menerbitkan gitu ya? Nah, maka saat perusahaan itu menerbitkan atau menjual obligasinya, maka akan ada beberapa faktor yang membuat harga jual obligasi itu ditetapkan. Faktor-faktor apa saja ya? Inilah faktor-faktornya. Ada mekanisme permintaan dan penawaran, terus ada risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi gitu. Nah, lalu seperti apa sih cara penghitungan yang benar gitu ya? Nah, nanti nilai obligasi ini akan dihitung berdasarkan present value dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri dari bunga dan nilai nominal gitu ya. Ini untuk jenis obligasi interest bearing gitu ya. Jika dia zero interest bearing, maka hanya dari arus kas masa depan yang terdiri dari nilai nominal saja, tidak ada bunganya gitu. Lalu seperti apa sih yang disebut dengan kondisi pasar, keadaan ekonomi, risiko relatif, dan mekanisme permintaan dan penawaran, itu akan dibahas di slide selanjutnya seperti itu ya. Pertama, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari obligasi ini ya. Ada terkait yang disebut suku bunga. Suku bunga ini dibagi menjadi dua, ada suku bunga nominal dan juga ada suku bunga pasar gitu. Apa sih bedanya gitu ya? Nah, untuk suku bunga nominal ini adalah suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Nah, suku bunga ini ditentukan oleh emiten dan dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi gitu ya. Jadi suku bunga ini adalah bunga yang harus dibayar oleh penerbit obligasi atau oleh debitur kepada kreditur seperti itu. Sedangkan suku bunga pasar adalah suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko gitu ya. Dan ini merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi seperti itu. Jadi nanti ada suku bunga nominal dan suku bunga pasar. Nah, suku bunga pasar inilah yang ditentukan oleh kondisi ekonomi tadi gitu ya. Dan juga permintaan dan penawaran seperti itu. Nah, nanti untuk menghitung nilai obligasi atau untuk menghitung berapa sih harga jual obligasi tersebut, kita akan menggunakan suku bunga pasar gitu. Karena suku bunga pasar inilah yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah jumlah atau cara penghitungan ya. Untuk jumlah bunga yang dibayarkan, kita menggunakan suku bunga nominal. Sedangkan untuk menilai bunga yang dicatat di dalam buku kita akan menggunakan suku bunga pasar. Seperti apa sih? Nanti kita akan lihat langsung di contoh saja ya. Nah, ini hanya teori-teori saja ya teman-teman. Di sini misal suku bunga kupon gitu ya, atau bunga nominal itu adalah 8% gitu ya. Jadi bunga yang ditetapkan di dalam kontrak atau perjanjian itu adalah 8%.
sedangkan suku bunga pasarnya adalah 6% gitu ya. Jadi lebih rendah pasar dibanding nominal gitu. Jika suku bunga pasar itu lebih rendah, maka perusahaan nanti akan menjual obligasi di atas nilai nominal gitu. Nilai nominal ini adalah nilai yang tertulis di dalam kontrak, yaitu nilai yang harus dibayar ketika obligasi itu jatuh tempo, seperti itu. Jadi ketika suku bunga pasar itu lebih rendah daripada suku bunga nominal, maka obligasi tersebut akan dijual di atas nilai nominalnya atau nilai saat dia jatuh tempo, kayak gitu. Jika suku bunga pasar itu sama atau 8% ya di sini, 8% sama seperti nilai nominal suku bunga nominalnya 8%, maka nanti obligasi akan dijual sesuai nilai par. Nilai par itu tadi nilai nominal atau nilai saat obligasi itu jatuh tempo, kayak gitu ya. Nah, sedangkan jika suku bunga pasar itu lebih tinggi, yaitu di sini 10% ya, maka obligasi akan dijual di bawah nilai nominal gitu. Atau dijual dengan harga lebih rendah daripada nilai nominal atau nilai saat obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi nilai obligasi saat jatuh tempo itu adalah nilai yang harus dilunasi oleh debitur ya teman-teman ya, takut nanti ada salah pemahaman. Nah, terus di sini obligasi dijual dengan diskon gitu ya. Investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat risiko sepadan. Investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi, mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti. Karena investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif. Menjualnya sesuai dengan peraturan tadi. Jika bunga pasarnya lebih tinggi, maka kita harus menjualnya lebih rendah gitu. Supaya investor tetap tertarik gitu ya. Jika bunga pasarnya lebih rendah, maka kita bisa menjual lebih tinggi gitu ya. Jadi kita tetap sepadan kayak gitu. Lanjut. Ini metode suku bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon, obligasi diterbitkan dengan premium. Nah, saat obligasi itu diterbitkan dengan diskon maupun dengan premium, maka nanti kita akan melakukan pencatatan nilai obligasi di buku kita adalah sesuai dengan harga jual atau harga penerbitan gitu ya. Sedangkan ketika kita ingin melunasi gitu ya, saat jatuh tempo, maka kita juga akan mencatatnya senilai uang yang kita bayarkan atau senilai nilai nominal. Maka di sini akan ada perbedaan nih teman-teman antara saat kita menerbitkan dan juga saat kita melunasi. Nilainya kan berbeda ya. Nah, karena nilainya berbeda, maka kita harus melakukan amortisasi perbedaan tersebut gitu. Atau selisih dari saat dia menjual dengan saat dia melunasi. Kayak gitu. Nah, cara amortisasi ini ada beberapa metode gitu ya, tapi metode yang sering digunakan adalah metode suku bunga efektif. Metode satu lagi adalah metode strike line atau garis lurus seperti itu. Kalau strike line itu sama seperti strike line-nya penyusutan, hanya tinggal dibagi saja dengan banyaknya kita bayar bunga gitu. Jadi selisih tadi kita bagi senilai banyaknya kita bayar bunga. Tapi kalau kita menggunakan metode efektif, ini akan ada cara yang berbeda gitu ya. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah metode untuk suku bunga efektif. Berapa sih nilai amortisasi gitu ya? Nah, nilai amortisasi ini adalah selisih antara bunga yang dibayarkan gitu ya dengan bunga yang menjadi beban gitu ya, yang tadi di awal. Kita lihat dulu slide yang tadi kita di awal. Oke. Ini harusnya saya taruh belakang ya. Maaf ada kesalahan. Ini jumlah bunga yang dibayarkan adalah caranya suku bunga nominal dikali nilai nominal obligasi gitu ya. Sedangkan nanti bunga atau beban bunga yang dicatat itu adalah suku bunga pasar dikali nilai yang tercatat di buku obligasi kayak gitu ya. Jadi ada dua perbedaan ini. Nah, selisih antara ini, nilai kedua ini ya, kedua nilai ini gitu ya, akan menjadi nilai amortisasi seperti itu. Jadi berapa nilai yang kita bayarkan dengan berapa yang menjadi beban bunga itu akan kita
selisihkan itu akan menjadi nilai amortisasi. Nah, bagaimana sih cara menghitung yang mudah? Kita kalau ingin menghitung mudah, kita menggunakan tabel. Nah, ini kita ada kasus ya, sekalian kita ngerjain menggunakan tabel seperti apa cara pengerjaannya, kayak gitu. PT ABC menerbitkan obligasi senilai 5 juta. Nah, ini adalah nilai nominal gitu ya. Tertanggal 1 Januari 2020 dan jatuh tempo dalam waktu 4 tahun gitu ya. Dan dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari atau per tahun gitu ya. Jadi akan dibayarkan per tahun untuk bunganya. Nah, untuk kasus 1 ini adalah nilai pasar atau bunga pasarnya itu sama seperti bunga nominal 8%. Untuk kasus 2 ini dia di bawah, bunga pasarnya di bawah nilai nominal, maka nanti akan terbitnya. Oh ini, bentar. Oh ya benar. Kalau bunga pasarnya lebih rendah, maka nanti kita akan menerbitkannya dengan nilai premium. Dan yang kasus 3 ini bunga pasarnya lebih tinggi ya. Kalau bunga pasar lebih tinggi, maka kita harus menjualnya lebih rendah supaya pasar tetap tertarik. Maka kita akan menjualnya di nilai diskon kayak gitu. Ini ada contoh soalnya tadi ya. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Untuk pemahaman awal kita lihat dulu 5 juta yang akan kita bayar di masa depan gitu ya. Tadi ingat di awal kita harus di awal kita harus menilai dulu berapa sih nilai obligasi yang kita jual gitu ya. Nah, saat kita menjualnya dengan nilai par gitu ya, karena bunga pasarnya sama seperti bunga nominal, maka kita akan menjualnya di nilai par, yaitu nilai nominal senilai 5 juta gitu. Tapi seperti apa sih penghitungannya gitu ya? Kita akan lihat dulu seperti ini. Kenapa harus dijual dengan nilai nominal? Sebenarnya ada dasarnya gitu. Pertama, kita harus melihat atau menghitung berapa sih nilai arus kas masa depan gitu ya. Arus kas masa depan itu artinya berapa nilai yang akan kita bayar di masa depan gitu. Kita akan membayar pertama bunga, bener ya. Kita akan membayar bunga tiap tahun. Tadi karena kita bayarnya per 1 Januari. Maka di 1 Januari 2021 kita akan bayar 400.000, Januari 2022 kita akan bayar 400.000, 2023 akan bayar 400.000, dan 2024 akan bayar 400.000. Sedangkan di 2024 karena jatuh tempo kita juga akan melunasi obligasi senilai 5 juta kayak gitu. Inilah yang disebut dengan arus kas masa depan gitu. Nah, kita harus mempresent value-kan arus kas masa depan itu. Artinya nilai yang kita bayar di masa depan itu kalau seandainya kita tarik ke masa sekarang, berapakah nilainya gitu ya. Itulah yang disebut dengan mempresent value-kan. Kita lihat caranya. Jadi untuk mempresent value-kan ini ada rumusnya ya, atau ada juga tabelnya. Jika kita males pakai rumus, itu ada juga tabel, teman-teman bisa cari di internet untuk tabel tabel present value ini gitu ya. Nah, di sini rumusnya adalah nilai nominal dikali, untuk present value nilai nominal itu nilai nominal dikali 1 dibagi 1 ditambah bunga pasar pangkat N. N itu adalah berapa kali kita bayar bunga kayak gitu. Nah, untuk kasus ini karena bunga dibayar per tahun dan jangka waktunya adalah 4 tahun, maka N-nya adalah 4 karena kita akan 4 kali bayar bunga kayak gitu ya. Nah, 4 yang di sini gitu ya. Jadi 5 juta dikali rumus tadi, maka dapatlah 3 juta sekian gitu ya. Nah, kita harus menghitung dua nih teman-teman, yang 5 juta dengan yang 400.000 gitu ya. Kalau yang 5 juta ini atas nilai jatuh tempo, kalau yang 400.000 ini atas annual atau atas bunga yang dibayarkan per tahun gitu ya. Karena dia dibayarkannya per tahun, maka kita akan menggunakan rumus present value of annuity gitu ya. Jadi rumusnya berbeda nih teman-teman. Teman-teman bisa melihat rumus di
cara penghitungan ini ya, yaitu 400.000 dikali 1 dikurang 1 ditambah bunga pasar pangkat min N, yaitu pangkat min 4 berarti ya, min N, karena N-nya 4 maka min 4 dibagi bunga pasar kayak gitu. Maka dapatlah nilainya 1.300.000 sekian gitu. Nah, kedua nilai ini kita jumlahkan maka akan menghasilkan nilai 5 juta. Nah, inilah dasar teori dari bahwa ketika bunga pasar itu sama seperti bunga nominal, maka harga obligasi akan sama dengan nilai nominal obligasi atau nilai jatuh tempo obligasi, yaitu senilai 5 juta. Lalu seperti apa cara menjurnalnya gitu ya? Maka kita akan menjurnal di tanggal 1 Januari 2020, yaitu cash pada bonds payable senilai 5 juta. Nah, 5 juta di sini bukan nilai nominal ya teman-teman, saya ingatkan sekali lagi. 5 juta di sini adalah harga jual obligasi yang tadi kita hitung gitu. Nah, karena di sini nilai pasarnya, bunga pasarnya sama seperti bunga nominal, maka nilainya sama seperti nilai nominal harga jualnya gitu, yaitu 5 juta gitu. Nah, untuk pembayaran bunga per tahun gitu ya adalah 400.000. Jurnalnya adalah interest expense pada interest payable di 31 Desember 2020 gitu. Kenapa sih pada interest payable? Karena di 31 Desember 2020 kita belum bayar gitu ya. Tapi kita harus sudah menjurnal. Kenapa? Karena kita mau buat laporan keuangan kayak gitu. Ketika kita mau buat laporan keuangan, maka kita harus sudah menjurnal beban bunganya senilai 400.000 dan juga bunga yang akan dibayar gitu ya, yaitu 400.000. Nah, di 1 Januari baru dibayar nih. Maka jurnalnya adalah interest payable pada cash senilai 400.000. Kenapa payable bukan expense? Karena expense-nya sudah diakui di 31 Desember 2020. Di 1 Januari 2021 tidak perlu diakui ulang gitu ya. Beban tidak boleh diakui 2 kali gitu ya. Hanya boleh diakui sekali di mana beban itu berlangsung. Karena bebannya berlangsung di 2020, maka kita catat expense-nya di 2020. Seperti itu. Jadi jurnalnya seperti ini. Tidak ada jurnal untuk amortisasi bonds payable karena bonds payable diterbitkan sesuai dengan nilai nominalnya. Karena bunga pasarnya sama seperti bunga nominal. Lalu bagaimana jika dia kasusnya adalah premium? Jika premium, di sini bunga pasar adalah 6%. Tadi kita ingat bahwa bunga nominalnya adalah 8% gitu ya. Jadi nilai 400.000 ini didapat dari 8% bunga nominal, yaitu 8% dikali dengan 5.400.000 gitu ya. Seperti apakah cara penghitungannya? Kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu 5 juta dikali rumus gitu ya. Dapatlah 3 juta sekian. 400.000 juga dikali dengan rumus. Nah, di sini kita hanya mengganti bunga pasarnya dari 0,08 yang tadi menjadi 0,06 gitu. Maka akan mendapatkan harga jual obligasi senilai Rp5.346.510 kayak gitu ya. Ini nilainya lebih tinggi daripada nilai nominalnya yang senilai 5 juta gitu. Nah, ketika dia dijual dengan harga premium maupun diskon, kita harus membuat tabel amortisasi. Ini diperlukan untuk mempermudah kita dalam penghitungan untuk menjurnal, seperti itu. Nah, di 1 Januari 2020 kita menerbitkan menerbitkan obligasi ya dengan harga jual 5.346.510. Nah, ini kita masukkan ke dalam nilai buku obligasi. Nah, nilai buku obligasi ini sering juga dipakai dengan istilah carrying amount gitu ya. Atau nilai yang tercatat bersih di dalam buku obligasi kayak gitu. Nah, di 1 Januari 2021 kita tuliskan di bunga yang dibayar itu senilai 400.000. Nah, bunga yang dibayar ini tiap tahunnya akan sama ya teman-teman, yaitu 400.000. Maka kita bisa mencatat sampai ke tahun 2024 itu 400.000 kayak gitu. Untuk beban bunga ini kita caranya adalah mengkalikan 6% yang ini, 6% yang ini kita kalikan dengan
nilai buku obligasi yang ini. Nah, yang ini nih, yang 5.346.000 ya. Ntar ini kita hapus dulu. Jadi dengan yang ini nih. Nah, dengan yang ini, gitu ya. Kita kalikan dengan yang atasnya. Maka dapatlah nilai 320.791. Nah, inilah yang akan menjadi nilai beban bunga, gitu ya. Bukan 400.000, gitu. Berbeda dengan kalau kita menggunakan tadi yang nilai par, gitu ya. Kalau yang bunga pasarnya sama seperti bunga nominal, maka beban bunganya kita catat 400.000 seperti kasus yang sebelumnya. Nah, untuk kasus ini beban bunganya akan kita catat senilai 320.000 gitu. Nah, berapakah nilai amortisasi? Tinggal kita selisihkan aja antara bunga yang dibayar dengan beban bunga. Itu senilai 79.209 gitu ya. Nah, seperti itulah cara penghitungannya. Lalu nanti nilai buku obligasinya akan berubah nih teman-teman. Dari 5.346.000 akan menjadi 5.267 karena adanya amortisasi gitu. Jadi nilai 5.300.000 ini kita kurangkan dengan 79.000 menghasilkan 5.200.000. Jadi ini gitu ya. Kita kurangi dengan ini akan menghasilkan ini. Seperti itu. Nah, lalu untuk tahun kedua seperti itu juga caranya. Beban bunganya 6% itu dikali dengan nilai 5.200.000 gitu ya. Maka akan menghasilkan 316.000. Nanti kita selisihkan dapat amortisasinya 83.000 ya. Nanti kita hapus dulu. Nah, dapat amortisasinya 83.000. Nanti kita tinggal kurangkan lagi yang 5.200.000 ini dengan 83.000. Maka akan mendapat 5.100.000 gitu ya. Sampai nanti pada akhirnya di tahun 2024 dia akan senilai nilai nominal gitu. Inilah fungsi penting dari amortisasi gitu ya. Kita ingin mengubah nilai buku menjadi nilai nominal kayak gitu. Lalu bagaimana cara menjurnalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa difoto dulu tabelnya gitu ya. Tabel yang sudah dibuat ini bisa difoto dulu untuk kita masuk ke cara menjurnal. Angka-angka mana saja yang akan kita gunakan kayak gitu ya. Nah, kita lanjut. Di sini cara menjurnalnya. Di saat dia menerbitkan itu nilai nominalnya tadi kan 5 juta ya, tapi kita hitung, kita present value-kan, kita mendapat 5.300.000. Nah, nilai present value inilah yang menjadi harga jual, yaitu 5.346.510, dan nilai ini pula yang akan kita jurnal cash pada bonds payable senilai 5.346.510 kayak gitu. Nah, di tanggal 31 Desember 2020 seperti tadi, karena untuk kepentingan laporan keuangan kita harus sudah menjurnal beban bunga, yaitu interest expense yang senilai tadi kita hitung di layer pertama di yang 2021 gitu ya. Itu kita masukkan 320.791. Lalu bonds payable-nya ini adalah senilai amortisasi gitu ya, senilai 79.209. Lalu interest payable-nya di sebelah kredit senilai 400.000. Nah, saat di 1 Januari karena kita bayar bunga gitu ya. Karena kita bayar bunga, maka interest payable pada cash senilai 400.000 seperti itu. Tidak sulit kan ya, teman-teman? Jadi yang terpenting adalah kita harus membuat tabel itu, karena tabel tersebut akan kita gunakan untuk menjurnal gitu ya. Kenapa di 1 Januari 2021 tidak ada interest expense? Jawabannya seperti tadi. Karena expense-nya sudah diakui sepenuhnya di 31 Desember 2020. Kenapa harus di 31 Desember 2020? Karena bunga tersebut memang berjalan di tahun tersebut, yaitu dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020.
hanya saja memang dibayarkannya di 1 Januari 2021 gitu ya. Jadi beban itu harus diakui di mana dia digunakan gitu. Kita lanjut ya. Sekarang ini adalah contoh soal obligasi yang diskon. Kalau di sini kita merubah bunga pasarnya menjadi 10%. Artinya bunga pasar ini di atas bunga nominal yang tadi 8% ya teman-teman. Bentar. Oh, ternyata tadi kita diubah soal ya menjadi semi annually. Semi annually itu artinya bunga dibayar per semester. Berarti 1 Januari dan 1 Juli kayak gitu. Karena bunganya dibayar per semester, maka nilainya pun dibagi 2. Tadinya 400.000 menjadi 200.000 per semester kayak gitu. Maka akan merubah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk semi annually atau per semester ini, maka bunganya yang tadi 10% harus kita bagi 2 menjadi 5% gitu ya. Bunga pasarnya harus kita bagi 2 menjadi 5%. Dan bunga yang dibayar pun kan kita bagi 2 dari 400.000 yang per tahun menjadi 200.000 untuk per semester kayak gitu ya. Lalu untuk N yang tadi dirumus gitu ya, kita akan menghitung berapa kali bunga itu dibayar. Nah ini kita hitung ya teman-teman ya, 200.000 nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka N nya akan menjadi 8 kayak gitu. Sekarang kita langsung hitung masuk ke rumus. Nah ini rumusnya. 5 juta kita kali dengan 1 per 1 ditambah bunga pasar yang tadi kita bagi 2 yaitu 0,05. Lalu pangkatnya menjadi 8 karena kita bayar bunganya 8 kali gitu ya. Maka dapat nilai 3 juta sekian lah. Lalu untuk present value pembayaran kupon atau pembayaran bunga itu adalah nilainya 200.000 gitu ya. Bukan 400.000 lagi karena kita bayarnya per semester. Dikali 1 dikurang 1 ditambah bunga yang 0,05 yang sudah dibagi 2 tadi, dipangkatin min N yaitu min 8 artinya ya, dibagi 0,05 gitu. Dapatlah 1.200.000 sekian. Maka kita total menjadi 4 juta sekian gitu ya. Nah oleh karena itulah ketika bunga pasar kita terbitkan obligasi itu bunga pasarnya lebih tinggi dibanding bunga nominal, maka akan menjadi diskon atau harga jual obligasi menjadi lebih rendah dibanding nilai nominal obligasi atau nilai yang akan kita bayar di jatuh tempo kayak gitu. Jadi di slide yang awal tadi itu basic teorinya adalah dari sini kayak gitu ya. Ada cara penerapannya memang. Nah lalu ini contoh soal obligasinya, contoh pengerjaannya maksudnya ya. Kita buat tabelnya seperti tadi gitu ya. Hanya saja untuk beban bunganya kita tidak menggunakan angka 10%. Nah, angka 10% ini kita bagi 2 menjadi 5% karena dia semi annually. Dan bunga yang dibayar pun menjadi 200.000 ya, bukan 400.000 lagi. Kayak gitu. Nah, untuk nilai ini sama ya seperti nilai yang tadi kita hitung. Itu 4.676.000. Lalu kita cari beban bunganya, kita kali 5% gitu ya. Dari nilai yang tadi 4.600.000, kita cari beban bunganya ketemu 233.000. Kita selisihkan angka itu menjadi nilai amortisasi, nilai selisih itu menjadi 33.000 gitu ya. Nah, nilai selisih ini kita masukkan ke dalam nilai obligasi yang di buku atau carrying amount. Tapi kalau tadi kita caranya mengurangi, kalau ini kita menambahi gitu ya, karena keadaannya diskon. Kalau tadi keadaannya premium. Gitu. Kenapa sih kalau premium itu amortisasinya mengurangi nilai obligasi, sedangkan diskon menambah nilai obligasi gitu ya. Kita sekali lagi mengarah pada tujuan teman-teman. Tujuan amortisasi ini adalah untuk mencapai nilai nominal yaitu 5 juta gitu ya. Karena keadaan carrying amount-nya di bawah nilai nominal, maka untuk mencapai nilai nominal kita harus menambahi terus gitu ya. Beda keadaannya dengan premium. Kalau premium kita menerbitkannya di atas nilai nominal tadi ya. Kita menerbitkannya di atas nilai nominal, tapi kita ingin menuju nilai nominal yang lebih rendah gitu kan.
Artinya amortisasi ini akan mengurangi carrying amount supaya carrying amount-nya menjadi nilai nominal yaitu 5 juta gitu ya. Kalau di sini kita menambah karena kita ingin menuju 5 juta gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut ke jurnalnya. Nah, ini maaf ya bentar. Ini bisa teman-teman foto dulu untuk mengetahui angka-angka yang ada di jurnal gitu ya. Nah, untuk jurnal pertama 1 Januari 2020 yaitu cash pada bonds payable senilai 4.676.000, ini dari angka yang tadi kita hitung, yaitu di tanggal 1 Juli 2020 ini adalah interest expense, bonds payable dan juga cash senilai 233 untuk beban bunganya, untuk bonds payable-nya senilai amortisasi yaitu 33.842 dan juga cash senilai 200.000 gitu ya. Kenapa sih di sini dia cash bukan interest payable? Karena di 1 Juli ini beban bunga nominal itu sudah dibayar gitu ya. Karena sudah dibayar, maka di sini yang terbit adalah cash bukan interest payable. Paham ya? Untuk interest expense ini nilainya adalah tetap 233.000, itu senilai beban bunga tadi. Kenapa bonds payable-nya dikredit gitu ya? Karena dia bersifat menambah carrying amount gitu. Kalau dia kalau dia keadaannya premium, maka bonds payable-nya di debit karena dia harus mengurangi nilai carrying amount gitu. Nah, karena di sini dia keadaannya diskon gitu ya, maka bonds payable-nya di sebelah kredit karena dia akan menambah carrying amount dari bonds payable gitu ya. Ingat bahwa jika utang itu bertambah, dia di sebelah kredit. Jika utang itu berkurang, dia di sebelah debit. Ini adalah basic accounting untuk pengantar ya, untuk basic dari accounting gitu. Sedangkan yang kita pelajari di sini sekarang adalah intermediate. Maaf, saya tidak menyampaikan ini di awal bahwa yang kita pelajari ini adalah intermediate accounting. Lalu lanjut ke tanggal 31 Desember 2020 di mana perusahaan ingin membuat laporan keuangan. Kita harus menjurnal interest expense atau beban bunga, yaitu interest expense senilai 235.000 gitu ya. Ini yang layer kedua. Ntar kita lihat. Nah, nilainya yang ini nih untuk yang 31 Desember 2020. Untuk yang 2020 31 Desember 2020 kita menggunakan layer yang ini. Layer yang 1 Januari. Gitu ya, yang beban bunganya 235.000. Oke. Kita lanjut. Tadi interest expense-nya 235.000, untuk bonds payable-nya 35.000. Lalu di sini munculnya interest payable ya karena belum dibayar senilai 200.000. Nah, di 1 Januari dia dibayar, maka menjadi interest payable pada cash senilai 200.000. Jadi cara pengerjaannya sama saja, hanya saja tadi ada beberapa hal yang memang harus kita ubah karena di sini posisinya adalah diskon, kayak gitu ya. Nah, tadi kita adalah menjurnal terkait penerbitan dan juga pembayaran bunga beserta bagaimana penyesuaiannya di akhir tahun karena kepentingan laporan keuangan gitu ya. Nah, selanjutnya kita bagaimana sih cara menjurnal pelunasan bonds kayak gitu ya. Sekarang pelunasan bonds itu jurnalnya sebenarnya mudah teman-teman. Jurnalnya hanya cukup bonds payable pada cash senilai nilai nominal gitu, yaitu 5 juta. Itu bonds payable di debit, cashnya di kredit 5 juta gitu ya. Ini sudah kita pelajari di dalam accounting dasar ya atau basic accounting. Nah, untuk intermediate di sini akan ada tambahan materi yaitu bagaimana sih jika bonds itu dilunasi bukan dengan uang gitu ya atau dilunasi sebelum jatuh tempo. Nah, jika obligasi itu dilunasi dengan kas sebelum jatuh tempo, maka cara pengerjaannya seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah nilai carrying amount gitu ya.
dan juga nilai reakuisisi atau nilai pelunasan yang kita lakukan gitu ya. Jika carrying amount-nya lebih besar daripada nilai yang kita bayar untuk melunasi gitu ya, maka kita untung gitu ya, karena kita melunasi di bawah nilai buku kita. Tapi jika nilai yang kita bayar atau nilai yang kita berikan untuk melunasi bonds gitu ya lebih besar daripada carrying amount atau carrying value, maka kita akan mengalami kerugian kayak gitu. Oke, kita ini langsung ke contoh aja ya. Di sini carrying value atau carrying amount-nya adalah 69.789.311. Sedangkan kita melunasinya dengan nilai 100 juta. Maka kita akan mengalami kerugian senilai 3.210.689. Kayak gitu. Jadi tinggal selisihnya aja itu rugi atau untung kayak gitu ya. Karena ini nilai akuisisinya lebih tinggi, maka kita rugi. Gitu. Lalu jurnalnya adalah bonds payable di debit 96 juta, jadi senilai carrying amount gitu ya. Karena sebelum jatuh tempo ya. Kalau saat jatuh tempo maka nilai jatuh temponya yaitu 100 juta misal. Tapi di sini dia senilai 96 juta. Lalu loss on extinguishment of debt itu 3 juta. Lalu cash adalah senilai yang kita bayar 100 juta kayak gitu. Ini mudah ya kalau ini. Nah, nanti ini teman-teman ya, untuk carrying value ini gitu ya, yang harus teman-teman perhatikan adalah jika dia belum diamortisasi, dia harus diamortisasi terlebih dahulu gitu ya. Jika sudah ya boleh langsung di jurnal kayak gitu. Bagaimana cara mengamortisasinya? Sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu menggunakan tabel tersebut gitu ya, lalu nilainya tinggal kita masukkan ke dalam jurnal kayak gitu jika dia belum diamortisasi keadaannya. Jika sudah, bisa langsung jurnal saja seperti yang ada di sini gitu ya. Nah, ini pelunasan dengan aset dan sekuritas. Oh ya, untuk soal yang pelunasan dengan kas tadi, saya itu hanya untuk cara penghitungan sekilas ya. Nanti untuk lebih lengkapnya mungkin akan dibuatkan soal kasus di video yang berbeda kayak gitu ya. Nah, untuk pelunasan dengan aset dan sekuritas, kreditor harus memperhitungkan aset non tunai atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya, dan debitur mengakui keuntungan yang sama dengan kelebihan dari nilai yang tercatat di hutang atau carrying amount ya di atas nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Wah, ini kalimatnya bingung ya. Supaya lebih mudah kita langsung ke contoh soal. Nah, ini adalah contohnya terkait yang tadi, aset non tunai. Di sini Bank Hamburg meminjamkan 20 juta kepada Bond Mortgage Company yang pada gilirannya Bond menginvestasikan uang ini di bangunan apartemen tempat tinggal. Namun karena tingkat hunian yang rendah, ia tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Bank Hamburg setuju untuk menerima dari Real Estate Mortgage Bond dengan nilai 16 juta. Dalam penyelesaian penuh dari kewajiban pinjaman senilai 20 juta. Nah, real estate memiliki nilai tercatat 21 juta pada buku besar bond mortgage. Nah, nilai tercatat ini sama seperti nilai buku gitu ya. Nah, jika nilai tercatatnya belum diketahui, teman-teman harus mencarinya dulu gitu. Bagaimana cara mencarinya? Sama seperti teman-teman melakukan penyusutan, yaitu harga perolehan dikurangi penyusutan sama dengan nilai buku gitu ya. Jadi kalau belum diketahui nilai bukunya, kita cari dulu dari harga perolehan dikurangi penyusutan kayak gitu. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Yang pertama, kita akan menjurnal notes payable maupun bonds payable itu di sebelah debit senilai 20 juta, yaitu senilai nilai nominal gitu ya, karena di sini melunasi saat jatuh tempo. Terus nilai real estate itu senilai nilai buku di sebelah kredit 21 juta. Nah, untuk loss on disposal of real estate itu senilai 5 juta. Ini adalah selisih dari nilai buku bangunan dikurangi dengan nilai wajar 16 juta ya, maka dapat 5 juta kayak gitu. Nah, untuk gain on extinguishment of debt ini nilainya didapat dari nilai 20 juta
gitu ya. Nilai 20 juta nilai ini nih. Ntar, nilai 20 juta yang ini dikurangi dengan 20 juta ini gitu ya. Karena nilai obligasinya itu lebih tinggi dibandingin dengan nilai wajar dari bangunan yang kita berikan, maka kita mengalami keuntungan pelunasan senilai 4 juta. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya soal ini ada sedikit kekurangan ya, soal dari buku Kieso ini. Seharusnya nilai buku real estate ini dijabarkan berapa harga perolehannya dan berapa penyusutannya gitu. Jadi nanti harga perolehan itu akan kita catat seperti ini, real estate di sebelah kredit. Nanti untuk penyusutannya akan kita catat di sebelah debit. Nah, harusnya seperti itu. Tapi soal dari buku Kieso ini kurang lengkap kayak gitu ya. Nanti untuk soal yang lengkapnya mungkin nanti saya akan buat di soal kasus di video selanjutnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ubah lagi soalnya menjadi melunasinya dengan saham, menerbitkan saham gitu ya. Jadi bahwa Hamburg setuju untuk menerima dari bond mortgage senilai 320.000 lembar saham biasa dengan nilai par 10 yang memiliki nilai wajarnya 16 juta dalam penyelesaian penuh dari kewajiban pinjaman senilai 20 juta gitu ya. Maka yang pertama kita jurnal notes payable seperti biasa, 20 juta di sebelah debit senilai nilai nominal. Nanti kita akan menjurnal share capital dan share premium dengan cara penjurnalan saham ya. Yaitu share capital kita catat berdasarkan nilai par, yaitu 10 dikali dengan 320.000 lembar ya. Ini 10 par, 10 dikali dengan 320.000 gitu ya. Terus nanti share premiumnya adalah selisih dari nilai wajar ini dengan 3.200.000 ini kayak gitu. Nah, untuk gain on extinguishment of debt itu adalah selisih dari notes payable dengan nilai wajar yang 16 juta ini. Oke. Gitu ya. Jadi extinguishment of debt ini baik gain maupun loss itu dia nilainya berdasarkan nilai yang kita nilai dari bonds payable atau notes payable carrying amount-nya dengan nilai wajar dari yang kita tukarkan gitu. Oke. Lalu di sini ada pelunasan dengan modifikasi dan ketentuan. Jadi bisa jadi obligasi itu pas saat jatuh tempo nih ya, kan dia tidak mampu melunasi. Karena tidak mampu melunasi, maka diadakan restrukturasi gitu ya. Diubah perjanjiannya kayak gitu. Bagaimana cara pengubahnya? Bisa diubah bunganya, bisa diubah tanggal jatuh temponya, jadi jatuh temponya dimundurin gitu ya supaya dia bisa melunasi. Terus juga bisa diubah dengan nilai nominal utangnya gitu ya, jadi perusahaan yang mengutangi atau krediturnya baik hati nih, ya udah dah utangnya gua kurangi kayak gitu ya misal. Nah, maka nanti inilah yang disebut dengan restrukturasi utang gitu ya, atau modifikasi ketentuan. Bisa juga dengan cara penangguhan bunga yang masih harus dibayar gitu ya. Jadi bisa macam-macam bentuknya. Nah, untuk contohnya nanti akan saya buatkan di contoh soal kasus dan materi kita hari ini sudah selesai. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Untuk yang merasa video ini bagus gitu ya, tolong like-nya, dan yang merasa video ini masih banyak kurangnya nih gitu ya, boleh dislike dan juga tolong komen apa sih yang kurang dari video ini supaya bisa diperbaiki di video-video kedepannya gitu. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.